Bocah-bocah benerandalan lainnya tidak percaya Ronan bisa memotong telinga bos mereka cuma dengan batang kayu. Ronan menendang orang di depannya lalu berkata agar mereka membawanya pergi segera kalau tidak mau bernasib sama. Dia juga menyuruh mereka meninggalkan uang yang mereka rampas dari si korban, juga ditambah uang yang mereka miliki sendiri. Si bocah yang tadi digantung langsung terbelalak dikasih sekantong besar penuh kepingan uang. Dia bertanya ke Ronan apa benar dia memberikan semua uang tersebut karena jumlahnya lebih dari yang dirampas tadi. Ronan menjawab iya karena yang dibutuhkannya cuma pedang yang dia pungut barusan. Ronan juga bilang para bandalan itu tidak akan berani muncul lagi, lalu menyuruh bocah itu pulang. Terdengar Asele bergumam pelan minta maaf. Dia mengaku ketakutan karena diancam. Tapi bocah tadi ngomong, dia paham. Bahkan dia merasa kalau Asele juga merasa ketakutan kayak dirinya tadi. Itu bukan salahmu, tapi aku menghargai permintaan maafmu. Lalu bocah itu pergi meninggalkan Ronan dan Asele yang masih berdiam berdiri di situ. Kemudian Ronan bertanya apa Asele masih ingat. Tadi dia ngomong ada urusan dengannya. Ronan bilang dia akan menemui Asele 4 hari lagi di tengah malam. Bocah berambut pink itu jadi bingung. Lalu kenapa harus 4 hari lagi? Ronan berjalan pergi sambil ngomong dia sibuk dan ada yang harus diselesaikan dulu. Dia menakuti Asele dengan menunjukkan pedangnya. Kau tahu akibatnya kan kalau tidak datang? Lalu Ronan segera berlari pergi. Tak lama Ronan sampai di depan sebuah rumah mungil dengan perkebunan mengelilinginya. Di tangannya ada satu buket bunga mawar yang dia petik sepanjang perjalanan pulang tadi. Tapi karena merasa malu, Ronan hendak membuang bunga mawar tersebut. Lalu terdengar suara merdu memanggilnya dari dalam rumah. Ronan menoleh ke belakang. Lalu teringat momen saat dia di medan perang. Saat itu dia sangat ingin pulang menemui kakaknya, meski dia bingung harus ngomong apa. Ronan sang kopral saat itu begitu kesulitan memutuskan. Tapi saat ini yang ada hanyalah Ronan, si bocah desa, bukan seorang prajurit. Dia menatap gadis cantik berambut silver itu, dan Ronan cuma bilang, "Aku pulang." Di dalam rumah, Iril, kakak perempuan Ronan, begitu senang menerima bunga mawar dari adiknya. Lalu Ronan bertanya berapa umur Iril. Tentu bikin bingung kenapa bertanya begitu. Meski Iril tetap menjawab 22. Ronan lalu sadar kalau kakaknya berusia 22 tahun, berarti para Ahayut akan muncul 10 tahun lagi. Iril memegang kepala Ronan, coba memeriksa apa adiknya ini lagi sakit. Ronan menggeser tangan kakaknya dan ngomong ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. "Aku berpikir untuk masuk akademi," kata Ronan sambil tersenyum. Iril terlihat sangat senang mendengar yang dikatakan Ronan. Dia langsung membongkar lemari penyimpanan dan menyerahkan sebuah kantong besar pada Ronan yang terkejut karena isinya kepingan uang yang sangat banyak. Iril bilang dia sudah menabung sejak lama demi biaya Ronan masuk akademi. Tapi Ronan ngomong agar Iril saja yang memakai uang ini. Lagi pula jumlahnya tidak cukup untuk masuk akademi pilihannya. Iril berkata kalau jumlah uang itu banyak. Dia jadi penasaran akademi mana yang ingin dimasuki sama Ronan. Dan dijawab, sekolah kerajaan, Akademi Pilion. Iril langsung histeris mendengar jawaban Ronan. Tiba hari keempat, tengah malam, Ronan berjalan sambil membawa tas besar. Dia tidak menduga meski terkejut, tapi kakaknya sangat mendukung keputusan Ronan. Lalu dia sampai di tempat yang dijanjikan, di mana Asele sudah menunggu di sana. Ronan berkata kalau malam ini akan jadi cukup sibuk. Jadi dia ingin menguji kemampuan Asele. Asele kaget mendengar akan diuji.
Tapi Ronan bilang cuma hal kecil saja. Gunakan telekinesis padaku, suruh Ronan. Dia ingin Asile mengangkatnya ke udara setinggi mungkin. Asile kaget mendengar permintaan Ronan. Dia khawatir akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Tapi Ronan meyakinkan tidak akan terjadi apa-apa. Meski ragu, tapi pada akhirnya Asile tetap melakukan permintaan Ronan. Kedua telapak tangannya mulai bersinar cahaya biru. Lalu Asile mengarahkan cahaya itu ke arah Ronan. Badan pemuda itu diselubungi banyak cahaya biru dan kakinya mulai terangkat dari tanah. Ronan tersenyum senang ketika dia melayang tinggi di udara di atas pepohonan besar. Meskipun Ronan merasa belum cukup tinggi untuk meraih para raksasa nantinya, tapi sebagai permulaan sudah sangat bagus. Ronan tersenyum ke arah Asile dan bergumam, kalau telekinesis termasuk kemampuan langka bahkan di antara para penyihir. Jadi dia yakin Asile akan jadi hal penting dalam peperangannya nanti melawan Ahaye. Di bawah Asile mulai berkeringat. Dia bilang sudah tidak kuat dan mau menurunkan Ronan. Ronan berkata agar Asile bertahan sebentar lagi dan bilang akan turun sendiri. Asile bingung apa maksudnya turun sendiri. Lalu Ronan meraih pedang dan menyabetnya ke udara. Lalu melompat turun. Asile tidak percaya yang dilihatnya. Ronan memotong mananya, yaitu kekuatan yang dikeluarkan untuk mengangkat Ronan tadi. Ronan sendiri tidak paham dengan kemampuannya itu. Tapi dia merasa itulah alasan kenapa pedangnya mampu membunuh Ahaye. Lalu dia meraih tas Asile dan memberikannya ke bocah berambut pink itu. Lalu ngomong, kalau ada yang harus mereka lakukan sebelum bulan purnama hilang. Memang malam itu cahaya bulan sangat terang menyinari jalan setapak mereka. Asile bertanya apa benar tujuan mereka itu Akademi Pilion. Menurutnya itu tempatnya sangat terkenal dan banyak mengeluarkan lulusan elit. Asile merasa kalau Ronan memang berbakat dalam bertarung, sedangkan dirinya tidak. Belum lagi sikap pengejutnya. Ronan bertanya apa Asile ingin terus hidup seperti ini, menyia-nyiakan bakatnya cuma untuk jadi tontonan. Memang kok ini pengecut dan juga penakut, cengeng. Tapi tidak apa-apa, kau bisa berubah dari sekarang ini. Tapi waktu berlalu cepat. Kalau kau membuang kesempatan ini, suatu hari kau akan menyesalinya. Ronan bertanya ke Asile apa dia berubah pikiran. Asile malah merasa terharu karena berpikir Ronan mengkhawatirkan dirinya. Ronan bilang tidak akan memaksa dan juga sedang buru-buru, jadi dia mulai berjalan pergi. Asile berteriak kalau dia juga ingin berubah. Dia setuju pergi ke Akademi Pilihan dan minta diajarkan apa saja yang harus dilakukannya. Baiklah Asile, ini pertama kalinya kau bersikap jantan. Ayo kita mulai. Asile menjawab siap dengan mantap. Sedangkan Ronan tersenyum karena rencananya berhasil. Mereka sampai di satu sisi hutan, mengintip dari balik semak-semak. Terlihat ada gerombolan lunar goblin. Asile ketakutan, tapi Ronan malah kelihatan bersemangat. Ayo kita mulai sekarang. Lunar goblin sering muncul di area hutan ini. Mereka berbeda dari goblin biasa, punya ciri kulit kekuningan dan bentuk tubuh aneh. Tapi hal yang sangat membedakan adalah lunar goblin sangat menyukai emas. Gerombolan mereka sering menyerang para pedagang dan merampas harta yang dibawa. Mereka akan membawa emas rampasan itu ke sebuah tempat dan melakukan perayaan. Dan itu dilakukan di malam bulan purnama seperti saat ini. Asile tidak menduga kehadiran mereka di sini. Ronan segera menyaut kalau mereka akan mencuri harta tersebut. Asile ngomong dia tidak pernah mendengar tentang kebiasaan lunar goblin ini. Dia bertanya dari mana Ronan tahu, dan dijawab tahu saja. Karena dia tidak mungkin memberitahu kalau Ronan pernah menemui lunar goblin di kehidupan lamanya. Ronan mengosongkan tas lalu bilang ke Asile
akan menggunakan telekinesisnya, mengambil semua emas itu dan memasukkannya ke tas tersebut. Ronan berkata kalau itu tugas gampang. Sedang Ashley khawatir dia berbuat kesalahan dan para lunar goblin itu terbangun. Ashley minta Ronan memikirkannya lagi, tapi Ronan malah mengatainya pengecut. Lalu dia bilang ke Ashley, untuk masuk Pelion mereka butuh 2 hal, yaitu pembayaran biaya masuk dan yang kedua pengalaman. Uang memang masalah, tapi ini lebih penting. Akademi Pelion berisi banyak anak bangsawan yang sudah mendapatkan pelatihan sejak kecil. Kalau kau ingin bersaing dengan mereka, kau harus punya pengalaman dengan cara bertaruh nyawa, kata Ronan dengan tersenyum lebar. Lalu dia berkata, para lunar goblin sangat pas. Selain mereka akan dapat uang, mereka juga mendapat pengalaman. Seperti memburu 2 burung dengan 1 lemparan batu. Ronan menepuk punggung Ashley dan menyuruhnya segera mulai. Tak berapa lama, Ashley sudah mulai memindahkan harta milik lunar goblin itu dengan kekuatan telekinesisnya. Sedikit demi sedikit, tas kosong tadi mulai penuh. Lalu setelah terambil semua, Ronan tertawa senang dan mengacak-ngacak rambut Ashley sambil ngomong, seperti yang tadi dia katakan, pengalaman adalah guru terbaik. Sebenarnya Ronan sedikit ragu tadi, tapi Ashley membuktikan dia lebih baik dari yang dibayangkan Ronald. Dia tersenyum licik dan berpikir sudah menemukan minion yang tepat. Lalu Ronan membereskan tas dan mengajak Ashley pergi, karena sudah tidak ada gunanya bagi mereka di sini. Lebih baik cepat pergi sebelum keadaan jadi gawat. Tapi keduanya dikagetkan suara teriakan beberapa orang dari arah belakang mereka. Dan itu juga membangunkan para lunar goblin. Salah satu goblin menyadari kalau tumpukan emas mereka hilang. Dia berteriak membangunkan kawanannya. Dan sialnya malah melihat Ronan dan Ashley yang baru berdiri hendak berjalan pergi. Para lunar goblin itu langsung menyerbu ke arah keduanya. Ashley terduduk ketakutan, sedangkan Ronan dengan santai melepas tasnya dan menarik keluar pedang. Ashley sudah sangat ketakutan dengan rombongan itu yang mendekat. Ekspresi Ronan jadi serius. Dia menimbang kekuatan pedangnya. Lalu dalam satu tebasan, 3 kepala goblin langsung melayang. Suara burung gagak menghiasi keheningan malam, mengiringi tebasan pedang Ronan ke goblin terakhir. Ashley menatap tak percaya. Tadi pertama, sabetan Ronan bisa memenggal 3 goblin sekaligus. Lalu berikutnya, Ronan bergerak sangat cepat dan menghilang beberapa saat. Lalu muncul lagi dan belasan goblin sudah terpotong-potong. Menyisakan 1 di paling belakang yang juga tidak sempat bereaksi saat pedang Ronan disabetkan. Ronan tersenyum di bawah cahaya bulan dan seakan barusan itu hal yang sepele. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan. Ronan menyadari badannya terasa ngilu dari pertarungan barusan. Dia berpikir hal itu disebabkan tubuhnya yang saat ini tidak bisa mengimbangi kemampuannya. Karena aslinya keahlian berpedang Ronan didapat 10 tahun lagi. Dia berniat menambah latihan fisik di rencananya. Keduanya terus berjalan tanpa menyadari anak panah yang terarah pada mereka.